Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi Amin. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melangsungkan kegiatan kita dalam menuntut ilmu agama berkaitan dengan perbaikan bacaan Al-Qur'an dan berkaitan dengan ulumul Qur'an. Sebelum kita masuk ke dalam mukaddimah, ya, eh, kita doakan terutama kepada eh, Mayang dan juga kepada Mbah Ding yang saat ini sedang mengalami cobaan, yaitu terkena COVID-19. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemulihan kepada Mayang dan juga kepada Mbah Ding. Syafakumallahu syifaan ajilan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Dan kepada Mbah Iwan, alhamdulillah kami ucapkan semoga Allah berikan umur yang berkah, ya, berkah umur, berkah rizki, ya, dan berkah amal soleh, ya, sehingga Allah berikan dipanjangkan umur dan diperbanyak amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada semuanya kita pada malam hari ini akan melihat apa yang tadi Mbah Aung ceritakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 83, ya. Ini nasihat dari Mbah Ibu, eh, orang tua dari Mbah Aung dan juga orang tua dari Mbah Zam, Mbah Iwan dan juga Mbah Ding dan juga Mbah Budi, ya, di surat Al-Anbiya ayat 83, ya, di halaman 329. Mushaf Departemen Agama di halaman 329, surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 83. Nah, ini luar biasa bagi yang saat ini sedang terkena cobaan, penyakit ataupun cobaan-cobaan lainnya, ya. Jadi kita bisa baca ayat ini dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna, yang maha baik, wasifatuhu al-ulya, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari penyakit yang Allah berikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu anna massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idznada, dan ingatlah kisah Ayub, kisah yang sangat fenomenal, seorang nabi dari kalangan di luar Bani Israel yang diberikan penyakit, cobaan, kesabaran yang begitu tinggi, menyeru kepada Tuhannya, Rabbahu an anni, ya, massaniyad durru, ya, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa sebuah penyakit. Dan kita berdoa yang saat ini sedang terkena musibah, penyakit, ya, kita berdoa, baik itu penyakit hati, penyakit lahir batin, ya, penyakit lahir dan penyakit batin. Ya, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Sungguh aku telah ditimpakan penyakit,
dan engkaulah anta arhamur rahimin, Tuhan yang penyayang di antara semua penyayang. Ya, semoga kita semua bisa diteguhkan hati kita ketika Amin. ketika terkena musibah, cobaan, penyakit, ya diangkat penyakitnya, diberikan ketabahan, kesabaran, ya, dan tidak lupa membaca ayat ini, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ya, ini mukaddimah terkait dengan malam hari ini yang mungkin kita melihat ada saudara-saudara kita yang sedang terkena cobaan dan musibah. Dan insya Allah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika ya ada yang sakit, maka akulah yang akan menyembuhkan. Ya, maka dari itu Al-Quran sebagai penawar racun di dalam tubuh kita. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 77, ya, di halaman 12, ya. Al-Baqarah, ya, ayat 77 sampai 79 saja, ya. Insya Allah ada 5 baris, ya. 5 baris dari ayat 77, 78 dan 79. Insya Allah kita akan bahas, membaca, mentalkinkan, mentalakai, ya, dan Mbah dan Om bisa mendengarkan terlebih dahulu, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ada 5 baris, alhamdulillah. Kita akan mempraktekkan bacaan dari ayat-ayat ini dan menelaah lebih dalam hukum-hukum tajwid dan juga asbabun nuzul dari ayat ini. Insya Allah untuk mempercepat waktu, kita akan mulai dari Mbah Aum, ya, yang paling tua dan yang dituakan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ustaz Faisal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ya, Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbah Aung atas bacaan yang merdu dan luar biasa. Ya, ada ruang diskusi dari bacaan Mbah Aung. Ya, kita lihat di ayat yang ke-79, ya. 79 pada kalimat liyashtaru bihi thamanan qalila. Kata qali li ada ya yang bersukun, kira-kira berapa harokat ya? Dua harokat. Dua harokat. Karena tadi kita mendengar ada ketukannya lebih dari dua. Tamanau qalila, qalila. Ya, tentu tidak demikian. Liyashtaru bihi thamanau qalila, qalila. Dibaca dua harakat, la juga dibaca dua harakat. Ya, ya, baik. Terima kasih kepada Mbah Aung. Ya, itu saja yang menjadi diskusi kita dari Mbah Aung. Kita berpindah kepada Mbah Iwan kalau tidak salah menyimak ya atau bagaimana? Apakah bersedia? Ya, Bersedia. Alhamdulillah. saya baru nyimak. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mbah Iwan. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummay Ummi. wa minhum ummiyuna Ummiyun. la ya'lamuna al-kitabal Kitaban. illa Illa. kitaba illa amanit Amaniya. amaniya Ma-nya panjang. Amaniya. amaniya ya Wa inhum inhum illa illa yadhun yadhunnun. yadunnu fawailul lillazina ya'tubunal kitaba bi'abdihim Aidihim. aidihim thumma yaquluna hada min Indillah. indillahi Yashtaru. yastaru bihi samanan Samanan. qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yaksibun. Masya Allah. Baik. Terima kasih kepada Mbah Iwan. Ya. Alhamdulillah dari bacaan tersebut ya di awal umur 72 ya Mbak Iwan ya, betul ya? Masya Allah. Ya, bonusnya sudah banyak ya, Masya Allah. Semoga berkah umurnya dan juga berkah ilmunya
kepada Mbak Iwan. Amin. Ya, Allah. amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ini sebuah hal yang harus diapresiasikan ya, bahwasanya bacaan-bacaan ini ya termasuk bacaan yang sudah baik, hanya saja tadi ya panjang pendek ya yang harus diperhatikan ya, seperti ayat 78 ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa panjang. Maka itu bagian dari mat apa ya Mbah sekalian? Mat jais apa mat wajib? Mat jais. Masya Allah. Terima kasih Om Hendra. Mat jais. Munfasil. Karena munfasil. Karena dia terpisah dengan hamzah. Ya. Hamzah setelahnya. Dari kata tersebut. Ya. Illa 4-5. Ama itu A-nya pendek, Ma-nya 2 harokat. Ya. Mat tabi'i. Niya wa in hum illa. Nah, illa yang kedua 2 harokat. Illa yang pertama 4 harokat, illa yang kedua 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan ya, dihitung gitu ya. Perkiraan aja seperti itu ya. Baik. Lalu berikutnya bagaimana kita harus memperhatikan ya yang namanya makhraj ya. Makhraj ya, di mana kita bisa melihat ya ada beberapa huruf di sini yang mirip-mirip ya. Contoh huruf dha dengan za ketika domah ya, 78 pas kalimat terakhir. Illa yazunnun apa yadhunnun. Nah, kan beda tuh. Ya, zu dengan zu. Zu, lu. Beda tuh. Kalau zu itu Z, pakai zai yang panjang itu loh ya. Nah, kalau za dibaca yadhunnun, tipis. Lidahnya digigit sedikit, tipis keluar anginnya. Ya. Tapi kalau dha itu lebih di dalam makhrajnya daripada huruf za ya. Dan kalau kita lihat ya, dia masuk kepada huruf-huruf ya yang kalau kita lihat dari sifat hurufnya itu adalah sifat jahr ya, dibacanya jelas sejelas-jelasnya. Hanya saja makhrajnya beda tuh. Yazunnun Kunnah. dengan yadhunnun ya. Huruf dha ya. Berbeda dengan huruf za, yazunnun ya. Dha itu dia di ujung lidah tuh. Yadhunnun ya. Di ujung lidah ya. Mirip dengan huruf zai tapi lebih dalam. Ya, kalau huruf za dibacanya yadhunnun, kalau huruf dha dibacanya yadhunnun. Nah, kalau kita ingin memperdalam, karena nanti khawatirnya jadi apa? Kemiripan ya. Kalau ada kemiripan kan ambigu jadi. Ini yang benar yang mana nih? Apalagi dha, za dan za itu kalau domah mirip. Ya, domah jadi mirip tuh. Ya. Nah, seperti itu. Baik, kita berlanjut dan berpindah kepada Mbah Zam mungkin ya, karena Mayang izin menyimak ya. Kutiman nggak? Oh, belum hadirnya. Ini bagaimana Om Hendra yang berdekatan? Sudah Nggak ada kabar sih. Tadi sore saya malah nanya, ntar malam ngaji. Iya ngaji. Malah ngilang. Oh iya. Baik. Jadi untuk koordinasinya kepada Om Hendra mungkin ya, kalau Mbak Budi ya. Iya, nggak ada kabar sih tadi. Oh, nggak ada kabar ya. Ya, baik. Lewatin Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu kepada Mbah Zam ya, kepada beliau kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan pada Mbah Zam ya, yang mana pada malam hari ini kita telah menyimak bacaan dari Mbah Zam ayat 77 sampai ayat 79 ya. Alhamdulillah. Tadi sempat nafas ya di ayat 78 ya. Iya. Agak berat di situ, tapi alhamdulillah bisa berjalan berhenti dari sampai dengan wa inhum ya. Wa inhum ya. Kalau berhenti illa amani ya itu juga boleh. Boleh ya. Karena kan setelahnya huruf waw. Ya. Setelahnya huruf waw itu juga boleh. Dan ini juga tambahan ya. Ini belum kita bahas tapi ini tambahan saja. Bukan hanya huruf waw ya, yang boleh berhenti tanpa tanda baca. Ya. Selanjutnya adalah huruf summa. Summa tadi ya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim. Berhenti tanpa mengulang itu boleh. Ya. Karena dia adalah kata sambung. Iya. Di dalam bahasa Arab ya, itu ada huruf waw, ada summa. Ya. Yang ada di pelajaran kita ya saat ini. Sebenarnya masih banyak sebenarnya, nggak harus dua itu saja, waw dan summa. Nanti ada lagi. Ya, kebetulan di sini bi aidihim berhenti lalu lanjut summa yaquluna hadza itu boleh. Min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Di situ ada tanda wakaf ya. Ya. Ada tanda wakaf. Wakaf itu adalah wakaf yang diutamakan untuk berhenti. Nah, kalau seumpama lanjut boleh nggak? Boleh, gitu ya. Wakaf aula disebut ya. Lebih utama berhenti. Kalau disambung jadinya ikhfa, hakiki. Samanau qalilan fawailul lahum. Itu kalau disambung. Kalau tidak disambung, maka dia menjadi mat apa? Ada yang tahu? Ya, ini yang sering sekali kita lupa ya. Mat iwat. Mat iwat. Mat iwat. Kalau nggak disambung mat iwat ya. Betul. Ya, karena dia diwakofkan seperti itu. Baik. Terima kasih kami ucapkan. Nah, nanti kita bahas hukum tajwidnya. Ini menarik karena di ayat ini banyak hukum tajwid. Kita berpindah langsung saja kepada ayah ya terlebih dahulu. Ya. Setelah itu nanti Om Hendra. Silakan kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني Amaniya. وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب Biaidi. بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ya, baik. Terima kasih pada Ayah ya atas usaha membaca ayat 77 dan juga 79 ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama huruf na yang harusnya dibaca pendek ya. Ya. Kalau di ayat 77 benar awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Na-nya pendek gitu ya. Tapi kenapa di ayat 78 di sini ada wa minhum ummiyunala nala ya, berpindah huruf nun yang berfathah langsung berpindah tanpa dipanjangkan. Karena pendek. La ya'lamunal kitaba illa ya. Ketika berhenti ya tadi ada tata cara berhenti ya. 78 ya ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Kalau berhenti di dalam kata kitab berarti ba-nya tidak difathahkan, sukun, diwakafkan kitab. Menjadi qalqalah sughra. Ya, lalu ulang lagi la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, itu juga boleh. Ya. Mungkin bisa diulangi ayat 78 dari wa minhum. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Ya, di sini amaniya ya-nya pendek, ummiyuna na-nya juga pendek. Jadi ummiyuna la ya'lamunal kitab. Seperti itu. Ya. Baik. Lalu berikutnya di ayat 79 ya. Sama na-nya ya yang jadi permasalahan di sini adalah huruf na yang dibaca panjang, harusnya dibaca pendek. Ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Berhenti. Tsumma yaqulunaha. Tidak boleh dibacanya summa yaquluna hadza. Na-nya dihilangkan, dipangkas panjangnya menjadi satu harokat, tidak dibaca panjang. Hadza min indillahi liyashtaru. Boleh berhenti ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mungkin bisa diulangi ayat 79 dari fawailul lilladzina. فويل للذين يكتبون الكتاب Di ai langsung. Diulang lagi fawailul.
ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ya, Masya Allah. Terima kasih pada ayah. Alhamdulillah. Ya, bisa dipahami di ayat 77 dan di ayat 79. Ya. Kita akan lanjutkan yang terakhir ya, berpindah kepada Om Hendra. Ya, kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم Ya, betul. Lanjutkan. Sorry. Ya. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Iya, Masya Allah. Terima kasih kepada Om Hendra. Tadi kita mendengar ya di ayat 78. Ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa ama. Tadi dibacanya amani. Amaniya, ya, ma-nya pendek. Padahal ada alif mat tabi'i gitu ya. Mungkin bisa diulangi ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Ya, Masya Allah. Lalu tadi ya, wa minhum ummiyu, mimnya bertasydid, iya-nya juga bertasydid ya. Yang harus diperhatikan. Ummiyuna, ya. Lalu mundur sebentar di ayat 77, di sini ada huruf sin nih, ma yusirru, bukan yushirru ya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna. Yusirruna. Mungkin bisa diulang. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma Ya'lamu ma. Ya'lamu ma yusirruna. Betul. Wa ma Yusir, yu'lin. benar ya? Yusirrun. Yusirru ya. Yusirruna. Yusirruna wa ma yu'linu. Wa ma yu'linu. Wa ma yu'linu. Yusirru. Yusirruna. Yusir, sin. Sin ya, huruf sin. Yusirruna. Wa ma yu'linu. Ya. Baik, terima kasih. Ini yang harus diperhatikan dari bacaan-bacaan kita. Ya, alhamdulillah atas izin Allah
kita telah menyelesaikan di malam hari ini bacaan. Selanjutnya karena Mayang dan Mbah Ding ini masih menyimak ya, kita akan lanjutkan kepada hukum tajwid terlebih dahulu nih. Ya. Hukum tajwid terlebih dahulu ya. Kita mulai dari ayat 77 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman awala la Lah matobi. matabi'i ya. Ya'lamu Matobi. Atau di na'an guna gunna musyaddada annallaha Allahnya takhir. tafhim ya, tafhim ya. Lalu ya ada alif lam juga ya, alif lam syamsiah. Ya'lamu ma Matobi. matabi'i yusirru Ini yusirru ra-nya apa? Tafhim apa tarkib? taruhin. Yusirruna ya. Apakah tarkik atau tafhim ya? Takim. Yang betul tafhim. Ya. Yusirru bukan yusirru tapi yusirruna ya. Wa ma yu'linun ya. Matobi. Ada apa lagi? Yu'linun. Hari disukun. Mat arid lis sukun ya. Baik. Lalu berikutnya ya. Wa min hum. Izhar apa? Syafawi apa izhar halki? Halki. Izhar halki Halki. ya. Nah, hum baru izhar apa? Syafawi. Syafawi. Abi. Ya. Ya. Gunna musyaddada. Yu matabi'i. Nala matabi'i. Ya'lamu Matobi. Munya matobi. Nal kitaba. Alif lam Qamariyah. Taba matobi. matabi'i. Illa Jais pasir. Mad jais munfasil. Ama matabi'i yang ini sering jatuh ya di sini permasalahannya. Amaniyah. Ya, wa inhum. Kunna inhum izhar. Izhar apa? Syafawi apa halki? Halki. Halki. Hum baru izhar Halki. hum syafawi. Ya, hum itu syafawi. Mim bertemu selain ba. Oh ya. Mim bertemu selain ba izhar halki, izhar syafawi. Ya, ketika mim bertemu dengan ba jadilah ikhfa syafawi. Ya, kalau ketemu ba ya. Yadhunnun. Gunna musyaddada dan mat apa itu? Yang ada sukunnya mat arid lis sukun. Fawai lin lulli idgham apa? Bila guna. Bila guna atau idgham mutamasilain karena lam bertemu lam. Sama dari segi mahraj dan sifatnya. Ya. Lil ladzina Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Ya, ada alif lam syamsiah karena lam bertemu lam. Ya, alifnya hilang nggak ada ya. Ya. Zi itu ada matabi'i. Yak hamas ya.
hamas juga bu matabiinal kitab alif lam Komaria. Maria. Maria. ada Kama matabi I. di ai Lin. In. Lin. dihim I. matabi Him itu summa itu izhar. di aidihim berhenti Erhal. kalau disambung jadi idhar apa Safawi. syafawi kalau disambung ya kalau berhenti tidak ada hukum bacaan bi aidihim tumma guna musyaddadah Punna musyaddadah. yaqu Matabi Tabi'i. lu I. Tabi'i. nah hadza matabi'i ada dua ya min In izhar. idhar apa Halqi. idhar halki Oke. ikhfa ikhfa apa Sifat safari. syafawi ikhfa Oh. Sifat hakiki. hakiki ini udah jam 9 ya tapi belum kan ya Belum. 20 Jam 9 persis. iya tapi Masya Allah Mbak Zam masih di perjalanan masih semangat Insya Allah ya min indillahi dillahi Allahnya di sini menjadi apa tafhim apa tarkik min Tarki. indillahi tarkik karena ketemu dengan kasrah ya min Kasrah. indillahi liyashtaru Matabi bihi Matsila. sila. matsila apa tawila Pasira. 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 iya pasira atau sugra ya sama Iya. ikhfa hakiki Hakiki. qali matabi'i Matabiil. Matiwat. mat'iwan ya kalau berhenti kalau bersambung jadi jadi apa laun ikhfa Idgham. hakiki laun ikhfa hakiki Hakiki. ikhfa hakiki ya fawai Len. lin lul hum Mutamatsilain. idgham ya mutamatsilain atau idgham bila gunna hum mim bertemu mim apa nih hukumnya idgham mimi ya atau idgham mutamatsilain juga betul jadi idgham mimi ya lalu ada idgham mutamatsilain ya mimma ada guna musyaddadah kamil ya idgham mutamatsilain atau idgham mimi ya lalu mimma ya ma ada matabi'i juga ya katabat ai ya ada hamas juga katabat ya lin di matabi'i him Wa izhar. izhar sya Safawi. ya wai lin lul lahum mutamatsilain juga atau idgham bila gunna ya hum mimma sama ya hukumnya seperti fawailul lahum tadi ya ada idgham mimi ada idgham mutamatsilain ada gunna musyaddadah amin ya yaksibun mat'arid lis-sukun alhamdulillah ya ini kita telah menyelesaikan dalam hukum tajwidnya ya kita berlanjut ya ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke dalam arti yang akan dibacakan karena Mbah Din tidak bisa bagaimana dengan yang bersedia siapa Mbah Aung atau Mbah Iwan? Iwan, abang. Ya Mbah Iwan mungkin ya.
Apakah bersedia membacakan arti ayat 77 dan 79? Bagaimana? Suaranya belum dibuka. Suaranya belum dinyalakan. Mic-nya. Oh iya. Mungkin Ini sih ya tuh abang. mic-nya belum nyala, mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya. Tidak terdengar suaranya. Jakarta. Ya. Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Ada. Apakah Mbak Iwan bersedia Terjemahan untuk menerjemahkan, membaca arti? Bener aja. Oh iya. ya, Ya. Hendra. Ya, alhamdulillah Om Hendra. Aha. Boleh dibacakan artinya? Atau boleh kalau langsung. Ya, silakan. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui apa yang yusirruna, mereka sembunyikan, wama, dan apa yang yu'linun, mereka nyatakan. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Wa minhum, dan di antara mereka yaitu ahli kitab, ummiyuna, orang-orang yang buta huruf. La ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Alkitab, buku kitab, illa, melainkan, amaniya, angan-angan, wa in, dan tidaklah hum, mereka, illa, melainkan, yadunnu, menduga-duga. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab atau Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailun, maka kecelakaanlah, lilladzina, bagi orang-orang yang yaktubuna, menulis kitab, alkitab, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, summa, kemudian, yakuluna, mereka berkata, hadza, ini, min indillah, dari sisi Allah, liyastaru, karena mereka hendak menukar, bihi, dengannya, samanan, harga, qalila, yang sedikit. Maka celakalah, belum ya. Fawailul, maka celakalah bagi mereka, mimma, dari apa, kitab yang ditulis, aidihim, dengan tangan-tangan mereka, wawailul, dan celakalah lahum, bagi mereka, mimma yaktubun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Om Hendra dari terjemahan yang berkaitan di ayat 77 dan juga di ayat 7 sampai dengan ayat 79. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bahas secara detail, ayat ini menerangkan mereka, para orang-orang Yahudi, ya,
orang-orang Yahudi, beragama Yahudi, berbangsa Yahudi, dari keturunan 12 suku Yakub, di antara Yehuda yang berketurunan kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka tahu bahwa Allah mengetahui. Ya, tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Mereka menyembunyikan kebenaran. Ya, dan di antara mereka ada yang buta huruf. Ya, jadi kalau kita melihat kisahnya wa kallamallahu Musa taklima, ketika Nabi Musa diberikan perintah oleh Allah, diturunkannya Taurat, ya. Taurat itu sebenarnya 10 hukum Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya, melalui langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara 10 hukum Taurat itu manipulasi dan juga dimultitafsirkan oleh para rahib-rahib Yahudi. Di antara hukum Taurat itu diperintahkan jangan menyekutukan Allah, la tusyriku bihi syai'a. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di dalam Taurat pasal Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Artinya tidak boleh menyembah patung. Makanya orang-orang Yahudi itu sebenarnya ada kemiripan yang paling banyak kepada Islam. Seperti orang Yahudi boleh beribadah di masjid karena di masjid tidak ada patung. Orang Yahudi diharamkan untuk beribadah di gereja karena di dalamnya ada patung. Ya. Lalu setelah senantiasa mengingatkan hari Sabat, ya, dikuduskan, disucikan hari Sabat, ibadahnya mereka di hari Sabtu dalam syariat Nabi Musa. Ini benar. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Seperti baca bismillah di kamar mandi, kan menyebut nama Allah juga gitu ya. Nah, ini nggak boleh dalam syariat Nabi Musa. Ya. Birrul walidain di pasal yang ke-5, hormati ayahmu dan ibumu. Dalam Keluaran pasal 20 ya. Di ayat yang ke-5, ya, lalu di ayat yang ke-6 jangan membunuh, tidak boleh membunuh. Ya, maka hukumannya dirajam dalam Taurat itu. Jangan berzina, tidak boleh berzina, dan jangan mencuri, dan lain sebagainya. Total ada 10 hukum. Akan tetapi disalahgunakan. Dibuatlah saingan dari yang namanya Taurat itu, yaitu kitab-kitab tafsiran Taurat. Kalau kita kan Al-Quran, tafsirannya Ibnu Katsir gitu ya. Ada tafsiran Imam Qurtubi, ya, ada tafsiran imam ini, imam itu, gitu ya. Nah, di dalam Taurat pun ditafsirkan, ya, Tanah. ditafsirkan, disebut dengan tanah itu sendiri. Iya, betul, ya. Kitab suci umat Yahudi yang di dalamnya ada beberapa kitab tafsiran, ya, bahasanya bahasa Ibrani semua karena tanah itu Turah dalam bahasa Ibrani, yaitu Taurat juga menggunakan bahasa Ibrani, ya. Dan ada 5 ya kitab, ya, diantaranya Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, dan Devarim, ya, nama-nama Ibrani dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi kalau yang merubah kitab Taurat itu adalah para rahib-rahib, ya. Mereka ada yang sebenarnya nggak tahu karena disebabkan buta huruf, ya. Lalu ternyata, ya, mereka merubah, ada yang memahami kitab Taurat dengan ya seperti halnya orang yang buta huruf gitu ya. Disuruh baca dia nggak bisa baca, ya, lalu dia tafsirkan sendiri. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi masalah, maka jadilah disebut dengan PL atau Perjanjian Lama. Ya, Tanakh atau Taurat. Di dalamnya juga ada Talmud, tafsirannya dari Taurat ya, atau Turah ya. Nah, tapi pada intinya Taurat itu menjelaskan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemiripan nomor 1, ya. Mereka menyembah Allah juga. Ya, mereka menyembah Allah juga. Tapi mereka meyakini syariat Nabi Musa dan mereka tidak meyakini kedatangan Mesias yaitu Nabi Isa, dan juga kedatangan
nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu masalah besarnya. Ya, kalau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat dan dikatakan umat-umat yang tersesatkan dan bahkan dimurkai Allah. Ya, kalau umat Kristiani mereka meyakini Yesus adalah anak Tuhan dan Nabi. Ya, dan mereka tidak meyakini Muhammad, mereka meyakini Musa. Ya, umat Islam meyakini semuanya, para nabi dan para rasul. Nabi Musa diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Nabi Isa juga sama. Nabi dan Rasul dimuliakan dan dilarang keras untuk menyerupai, membuat patung atau yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, melecehkan, menghina atau membakar Taurat, membakar Injil itu diharamkan di dalam syariat Islam. Ya, maka tidak heran banyak orang masuk Islam karena anti Islamfobia itu membakar Al-Quran, tapi orang-orang Islam tidak membakar Injil, membakar Taurat, karena itu adalah kitab suci bagi umat Islam yang dikoreksi oleh Al-Quran. Ya, nah ini dia pelajaran yang berharga bagaimana kita seorang mukmin harus belajar dari kisah Bani Israel ini. Ya, suka memanipulasi, ya, suka, dan mereka ternyata menduga-duga, kan begitu ya. Mereka menduga-duga. Dan celakalah mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, suka-suka mereka, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau Al-Quran ya nggak bisa diajak kompromi. Kalau A ya A ya, kalau B ya B. Dan dia tidak bisa direvisi. Al-Quran tidak bisa direvisi. Taurat bisa direvisi dari susunan bahasa. Ya, Injil bisa direvisi. Ya, ada PB Perjanjian Baru, ya, kitab Injil atau Bible atau Gospel, ya, mereka bisa ada revisi dari masa ke masa. Ya, tapi kalau Al-Quran nggak bisa direvisi. Ya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat tidak bisa direvisi. Ya, hanya saja mungkin akan ada ya penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda, itu saja yang terjadi di tengah masyarakat kita. Baik, ada yang ingin ditanyakan Mbah dan Om sekalian? Yahudi itu kan menanti kedatangan Mesias juga ya. Iya. Tapi kenapa kiblatnya ke Dajjal ya? Apakah karena anak Samiri gitu? Dari Yahudi juga. Padahal kan sebenarnya mereka paham ya, Yahudi ini kan membuat kerusakan. Tapi kenapa dinantikan nih sama mereka? Kalau di Islam itu kan keyakinannya mereka Yahudi yang ada di daerah Isfahan, di daerah Iran itu kan akan menjadi pasukan pengiring Dajjal itu kan yang 77. Betul. Kenapa dia nggak percaya Nabi Isa dan nggak percaya Nabi Muhammad? Tapi dia berpegang pada yang Dajjal, kan lucu ya, aneh ya Yahudi. Iya. Itu kan kalau terima kasih pertanyaan yang bagus nih Om Hendra. Ini ditinjau atau dalam sudut pandang Islam kan demikian. Ya, dalam sudut pandang Islam. Tapi kalau dalam sudut pandang keyahudian, Judaisme, ya, mereka meyakini akan ada raja dari segala raja yang disebut dengan Mesias bagi mereka. Mesias itu dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Ya, Al-Masih, kenapa disebut dengan Al-Masih? Karena diberikan mukjizat, diberikan kelebihan, dia bisa mengusap dan bisa menyembuhkan orang yang mati bisa hidup, orang yang sakit bisa sembuh, dan memiliki berbagai macam kemukjizatan, ya, ilham, ya, atau mereka menyebutnya adalah Mesias, ya, bagi orang-orang Yahudi. Tuhan mereka sama, ya. Mereka hanya saja perspektifnya yang berbeda. Ya, Tuhan mereka yang mereka sembah adalah Allah. Ya. Akan tetapi, ya, cara berpikir mereka ya tidak sesuai dengan hukum Allah. Dari para rahib itu yang merubah. Para rahib itu merubah dan dikoreksi oleh hadis dan Al-Quran. Makanya mereka orang-orang Yahudi mempercayai juga apa yang
akan terjadi di perang akhir zaman dalam versi Islam, kan begitu. Dan kemiripannya sama. Nanti menurut versi Yahudi akan ada namanya Mesias. Mesias yang dimaksud di dalam Islam namanya Dajjal. Ya, tapi di dalam versi Yahudi mereka akan menjadi pemimpin. Si Mesias ini akan memimpin Bani Israel, ya, dari raja dari segala raja, dan dinubuatkan oleh tafsiran-tafsiran Taurat, yaitu Talmud, ya, lalu di dalam tafsiran yang lainnya, ya. Sehingga apa? Sehingga doktrin ini kuat, dan itu doktrin ini sudah masuk ke pendidikan-pendidikan di Israel, ya, bahwa tanah Aqsa, Al-Aqsa itu adalah tanah yang disucikan dari Temple of Solomon, gitu ya. Nabi Sulaiman yang memang cikal bakalnya dari menurut mereka adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya. Ini dalam versi apa? Orang-orang Yahudi. Ya, Mesias ini akan apa? Menguasai dunia, menghancurkan musuh-musuh dari kalangan Bani Israel. Siapa musuh-musuh itu? Musuh-musuh itu yang mengaku dirinya Mesias, Mesias palsu. Ya, menurut versi orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus, ya, Nabi Isa. Di dalam Islam namanya Nabi Isa. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa juga nanti akan muncul, mengaku dirinya adalah Mesias di akhir zaman, versi Yahudi. Kita bicara versi Yahudi, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti Dajjal versi Islam akan membunuh si Mesias palsu ini menurut orang Yahudi, yaitu Nabi Isa, ya. Ini kan kedekatannya, kemiripannya nih luar biasa, ya. Alur ceritanya mirip, cuman perannya beda-beda, ya. Perannya beda. Ya, kalau di dalam versi Kristiani, Mesias atau Yesus Kristus, ya, akan bangkit kembali. Inkarnasi dari Yesus Kristus itu akan bangkit kembali. Entah turun, ya, mereka memiliki ideologi yang bermacam-macam dari umat Kristiani sendiri. Ada Ortodoks, Katolik, Protestan, Advent, dan lain sebagainya. Mereka punya keyakinan yang intinya adalah nanti Yesus akan datang untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan domba-domba yang tersesat, ya, untuk memusuhi antikristus. Siapa antikristus itu? Antikristus itu adalah Dajjal menurut umat Kristiani, ya. Nah, umat Islam juga sama, mirip dengan umat Kristen, cuman bedanya Yesus itu tidak menebus dosa. Yesus itu akan di dalam hadis yang sahih turun ke bumi untuk menghancurkan salib, membunuh babi, ya, dan membunuh Dajjal serta orang-orang Yahudi, ya, serta orang-orang Yahudi dihalalkan darahnya untuk dibunuh setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Nah, ketiga ini menjadi circle abadi nih. Ya, permusuhan abadi akan terus ada dari perang salib, ya, perang untuk pembebasan Masjidil Aqsa, ya, perang Konstantin, ya, Istanbul oleh Muhammad Al-Fatih, ya, sampai akhir zaman akan terus ada perperangan itu, ya. Peperangan itu akan terus ada. Jadi bisa dibilang tiga agama samawi ini, ya, yang akan menjadi problematika sampai akhir zaman, seperti itu. Kalau kita bicara perspektif agama, ya, di satu sisi ya mungkin ada perspektif politik, ya, geopolitik yang ada di Timur Tengah, ataupun ekonomi, ya, penguasaan dan lain sebagainya. Tapi intinya akan ada juga perspektif agama, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau tadi kalau ingin menjawab pertanyaan dari Om Hendra, ya mereka sendiri kan bingung gitu ya. Mereka Iya, ngikut. kan akhirnya nanti dia sendiri juga berubah sama umat sampai sembunyi di pohon gorgot lah, kan harusnya sadar ya. Kan lucu. Kadang mereka juga sebenarnya apa ya, sama Quran itu dipelajarin sama dia tuh baik-baik, sampai kadang-kadang timbul kayak film-film Star Trek, harus Matrix, The One, itu kan sebenarnya rujukannya semua ke Al-Quran itu. Tuh. Itu. Mereka Lord of banyak the Ring belajar. gitu ya.
dan lain Oh. sebagainya. Iya, titipkannya kepada Rasulullah. Ya, ya. Ya itulah ya yang namanya goyiril makdub ya. Orang-orang yang dimurkai ya. Nggak tahu diri, sudah tahu dia mengetahui kebenaran tapi dia mencari jalan lain kan gitu. Sudah tahu. Emang bangsa perusak emang kelihatan sekarang ya. Emang dolimin banget ya. Iya, benar-benar gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, bahkan masalah boikot sendiri kemarin ya, Om Hendra, ini kita Iya. dapat informasi masalah boikot sendiri ternyata banyak saham-saham yang dibeli oleh produk-produk Yahudi gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu karena orang-orang Islam yang banyak yang memboikot seperti McD gitu ya, KFC dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengambil saham produk-produk non Yahudi. Ya orang-orang Yahudi biar masuk gitu ya. Biar kita nggak bisa memboikot lagi gitu ya. Jadi mau cari yang lain wah susah nih. Ya, yang kita nggak boikot paling nasi uduk, nasi ulam gitu ya, pecel lele gitu. Lontong sayur ya. Ya, lontong sayur gitu ya. Lauk gitu. Pagi. Ya, ya. Baik, ada pertanyaan Mbak Au? Alhamdulillah. Oh enggak ya, alhamdulillah ya. Nah, ini cerita atau fakta yang ada saat ini di akhir zaman. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal, fitnah orang-orang Yahudi, fitnah orang-orang Nasrani, fitnah dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Kita terhindar dari mara bahaya, dari cobaan dunia, cobaan lahir dan batin, penyakit-penyakit kita hindari. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, terutama kepada Mayang, kepada Mbah Ding, kepada keluarga, cucu-cucu dari Mayang. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya dan Amin. semoga yang sehat diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan, ilmu, rizki, ya dan juga umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan karena waktu yang semakin malam, saya khawatir mengganggu waktu malamnya dari Mbah dan juga Om sekalian. Kita akhiri, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan di ruang diskusi kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah.